Halo semuanya, kembali lagi di channel 5 Hal Populer. Tonton terus video dari kami, selamat menonton. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setaris kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Pertama, Monumen Kapal Selam. Monumen Kapal Selam, Monkasel, adalah sebuah monumen kapal selam terbesar di kawasan Asia, yang dibangun di sisi Sungai Kalimas, Surabaya. Monumen ini dibangun dengan ide para sesepuh kapal selam dari Angkatan Laut. KRI Pasopati dengan nomor lambung 410 termasuk jenis SS Type Whiskey Plus dibuat di Vladivostok, Rusia pada tahun 1952. Masuk jajaran TNI AL, Satselar Matim, mulai tanggal 29 Januari tahun 1962 dengan tugas pokok menghancurkan garis lintas musuh. 2. Jembatan Merah. Hingga 1905, kantor Keresidenan Surabaya menjadi pusat pemerintahan Surabaya. Awalnya Jembatan Merah yang dibangun beratus-ratus tahun yang lalu, merupakan jembatan kayu dan dibuat atas kesepakatan Pakubowono II dari Mataram dengan VOC tahun tanggal 11 November tahun 1743. Dalam perjanjian disebutkan bahwa beberapa daerah pantai utara, termasuk Surabaya, diserahkan ke VOC, termasuk Surabaya yang berada di bawah kolonialisme Belanda. Jembatan Merah berubah secara fisik sekitar tahun 1890-an, ketika pagar pembatas diubah dari kayu menjadi besi. 3. Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan adalah sebuah monumen yang menjadi markah tanah kota Surabaya. Tinggi monumen ini adalah 41,15 meter dan berbentuk lingga atau paku terbalik. Tubuh monumen berbentuk lengkungan-lengkungan canalures, sebanyak 10 lengkungan, dan terbagi atas 11 ruas. Tinggi, ruas dan canalures mengandung makna tanggal 10 bulan 11 tahun 1945. Suatu tanggal bersejarah, bukan hanya bagi penduduk kota Surabaya, tetapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia. Tugu Pahlawan dibangun untuk memperingati peristiwa pertempuran tanggal 10 November tahun 1945 di Surabaya, di mana arek-arek Surabaya berjuang melawan pasukan sekutu bersama Belanda yang hendak menjajah kembali Indonesia. Monumen Tugu Pahlawan menjadi pusat perhatian setiap tanggal 10 November mengenang peristiwa pada tahun 1945 ketika banyak pahlawan yang gugur dalam perang kemerdekaan. 4. Gedung Siola. Dulunya Gedung Siola bernama White Light Law. Menurut sejarahnya, gedung ini menjadi milik investor Inggris yang menjadikannya sebagai toko serba ada. Hal ini sejalan dengan fungsi Jalan Tunjungan yang saat itu menjadi pusat perbelanjaan dan kuliner yang memenuhi standar gaya hidup Belanda. Namun, begitu Jepang datang, tempat ini juga pernah menjadi toko koper bermerek Chiyoda. Bagi arek-arek Surabaya, Siola juga pernah dibumi hanguskan saat melakukan perlawanan terhadap tentara sekutu. Setelah masa kemerdekaan, Siola bertransformasi menjadi pusat perbelanjaan di Surabaya. Nama Siola sendiri hadir pada tahun 1960 di mana pada saat itu Sumitro Ing Wibisono Ong Liem dan Ang mendirikan gedung retail untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 5. Hotel Yamato. Hotel Yamato adalah sebuah hotel yang terletak di Jalan Tunjungan nomor 65, Surabaya, yang kini dikenal sebagai Hotel Majapahit, adalah salah satu bangunan yang menjadi saksi bisu perjuangan Indonesia dalam memaknai kemerdekaan dan menjadi bagian sejarah Surabaya.
Bangunan yang berwarna putih bagaikan gading tersebut telah berdiri sejak 1910. Pada tanggal 19 September tahun 1945 terjadi peristiwa perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato. Peristiwa ini didahului oleh gagalnya perundingan antara Sudirman, Presiden Surabaya, dan Mer. W.V. Ploegman untuk menurunkan bendera Belanda. Sebagian pemuda berebut naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera Belanda. Haryono yang semula bersama Sudirman kembali ke dalam hotel dan terlibat dalam pemanjatan tiang bendera dan bersama Kusno Wibowo berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek bagian birunya, dan mengereknya ke puncak tiang kembali. Peristiwa ini disambut oleh massa di bawah hotel dengan pekik "Merdeka" berulang kali. Dari kejadian tersebut ada beberapa pemuda Surabaya yang tewas karena ditembak kolega Ploegman yang membawa senjata.